Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Critters Attack yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Philip yang sedang melihat langit dengan menggunakan teleskop. Saat sedang melihat melalui teleskop, Philip secara tidak sengaja melihat benda bercahaya yang lewat dengan sangat cepat. Ia kemudian bertanya pada kakaknya yang bernama Drea mengenai cahaya tersebut. Akan tetapi ternyata sang kakak tidak melihat cahaya itu. Awalnya Philip berasumsi kalau cahaya itu berasal dari alien yang mencoba mendarat di bumi. Namun Drea mengatakan bahwa alien tidaklah ada. Kemudian di tempat lain memperlihatkan seorang pria bernama Kevin yang bekerja di restoran sushi. Saat Kevin ingin mengantarkan pesanan para pelanggan, Kevin dikejutkan dengan suara-suara aneh yang muncul dari dalam hutan. Ketika dicek, Kevin melihat ada mata yang bercahaya berwarna merah dari dalam kegelapan. Hal itu membuat Kevin menjadi sangat takut dan segera berlari menjauh dari cahaya tersebut. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Kevin tewas di tangan monster alien. Di sini monster alien itu terlihat memiliki bulu-bulu dan memiliki gigi yang runcing. Keesokan paginya, Drea mulai bersiap-siap untuk berangkat bekerja di restoran sushi. Sesampai di tempat kerja, pemilik restoran sushi yang bernama John merasa sangat bingung kenapa Kevin belum masuk kerja. Karena Kevin tak kunjung masuk kerja, akhirnya pemilik restoran yaitu John menyuruh Drea untuk keluar mengantar pesanan pelanggan menuju ke sebuah kampus bernama Leroy. Kampus Leroy ini merupakan kampus yang sudah diidam-idamkan oleh Drea sejak lama. Drea sudah pernah mengikuti tes masuk ke kampus itu sebanyak 2 kali, namun Drea selalu saja gagal masuk ke sana. Alasan lain dia sangat menyukai kampus Leroy adalah karena dulu ibunya pernah menjadi mahasiswa di sana selama 1 semester. Tapi sayangnya ibu Drea tewas dengan mengenaskan akibat kecelakaan mobil. Kini Drea dan adiknya yaitu Philip sudah tidak memiliki siapa-siapa alias yatim piatu. Mereka saat ini dirawat oleh paman mereka bernama Louis yang merupakan seorang polisi setempat. Setelah tiba di kampus Leroy, ia bertemu dengan seorang satpam yang merupakan temannya sendiri bernama Sean. Karena kebetulan Drea sangat mengidam-idamkan kampus itu, Sean mulai mengajak Drea untuk berkeliling kampus sejenak. Tapi karena ia masih ada pekerjaan, akhirnya Drea menolak ajakan itu dan bergegas mengantar pesanan kepada pelanggannya. Ternyata yang memesan sushi tersebut merupakan seorang mahasiswa tampan bernama Greg. Karena Greg tidak memiliki uang tunai, Greg langsung membawa Drea masuk ke dalam kampus. Di dalam kampus, Greg meminjam uang dari pacarnya yang bernama Mandy. Mandy pun seketika terkejut melihat Drea yang datang kemari. Ternyata Drea dan Mandy ini dulunya merupakan teman semasa kecil. Di sana, Drea merasa sangat iri melihat Mandy yang diterima di kampus ini. Berbeda dengan Drea yang sudah 2 kali mendaftar di sana, tapi selalu saja tidak diterima. Kemudian Mandy menyuruh Drea untuk mengasuh anak dari salah satu dosen yang mengajar di sini bernama Profesor Lacey. Dengan mengasuh anak dari salah satu dosen di sana, kemungkinan besar Drea akan lebih mudah diterima di kampus Leroy. Lalu Mandy memberikan nomor telepon Lacey pada Drea. Setelah memberikan kontak tersebut pada Drea, Drea memutuskan untuk kembali ke tempat kerja. Tak terasa waktu pun sudah malam hari dan Drea segera pulang ke rumah. Keesokan harinya memperlihatkan seorang polisi hutan yang sedang berpatroli. Setelah selesai berpatroli, polisi itu kembali ke pos penjaga dan segera mandi. Saat tengah mandi, secara tiba-tiba makhluk alien itu muncul dan langsung membunuh polisi hutan tersebut. Tidak hanya dia saja, melainkan 2 rekan kerjanya juga diserang oleh alien tersebut. Kembali lagi ke Drea. Drea di sini terlihat sedang menonton sebuah video tentang cara mengasuh anak yang baik dan benar. Setelah belajar cukup lama, akhirnya tibalah Drea untuk bertugas menjaga anak dari Profesor Lacey. Karena tidak mau sendirian, Drea mulai mengajak Philip untuk menemaninya selama mengasuh anak. Sesampai di rumah Lacey mulai memperkenalkan anak-anaknya yang bernama Tracy dan juga Jake. Karena Lacey sedang terburu-buru untuk pergi keluar kota, akhirnya Lacey mempercayakan Drea dalam mengasuh anak-anaknya. Karena Drea tidak memiliki keahlian dalam mengasuh anak, beberapa kali ia mencoba mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan Tracy dan Jake. Tapi Tracy dan Jake malah memberikan respon yang tidak baik dan mereka memilih untuk diam ketika ditanya oleh Drea. Sementara itu, Jake di sini terlihat fokus pada apinya saja. Untuk melakukan refreshing, Drea mengajak mereka berdua untuk keluar sejenak melihat pemandangan-pemandangan sekitar. Saat mereka berkeliling, Tracy secara tidak sengaja menemukan makhluk lucu yang ternyata itu merupakan alien yang telah membunuh beberapa orang.
Pada awalnya mereka sangat bingung dan mulai berdebat tentang hewan apa yang mereka temukan saat ini. Philip berasumsi bahwa itu adalah alien, sementara yang lainnya masih berpikir positif bahwa itu adalah hewan langka. Meskipun dia adalah alien, tapi di sini alien tersebut terlihat berbeda dari kebanyakan alien. Dia tampak baik dan tidak ada keinginan untuk menyakiti manusia. Tidak hanya itu saja, mereka melihat tubuh alien itu tampak terluka. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berencana untuk membawa hewan itu menuju pos penjaga polisi hutan supaya hewan itu bisa diobati. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan tanda-tanda kehadiran polisi hutan. Maka dari itu, mereka pun memutuskan untuk membawa hewan atau alien itu pulang ke rumah. Ketika masuk ke mobil, mereka mendengar suara keras dari bagasi belakang. Drea memutuskan untuk menghiraukannya dan segera pulang ke rumah. Di sisi lain, memperlihatkan petugas jaringan yang sedang memperbaiki jaringan. Tiba-tiba dari belakang, petugas itu diserang sehingga membuatnya tewas di tempat. Monster alien tersebut langsung merusak jaringan itu hingga membuat seluruh kota tidak mendapatkan sinyal satupun. Sesampai Drea di rumah, ia sangat terkejut karena HP-nya sama sekali tidak mendapatkan sinyal. Begitu pula dengan Jack yang merasa kesal karena HP-nya tidak mendapatkan sinyal. Tanpa berlama-lama lagi, Drea langsung mengobati monster itu dan terlihat monster itu sangat suka diobati oleh manusia. Setelah mengetahui bahwa monster itu tidak galak, akhirnya mereka memberi nama monster itu dengan sebutan Bianca. Ketika Philip keluar untuk mengambil HP-nya yang tertinggal di mobil, ia secara tidak sengaja melihat bagasi mobilnya yang berlubang. Dengan cepat Philip langsung mengambil gambar bagasi itu dan menunjukkannya pada Drea. Kali ini Philip sangat yakin bahwa semua itu adalah ulah dari alien. Tanpa mereka sadari, ternyata beberapa alien jahat mulai memasuki rumah tersebut dan salah satu alien berhasil menggigit kaki dari Jack. Mereka yang ketakutan bergegas masuk ke dalam mobil untuk pergi dari tempat itu. Namun Drea tidak bisa menghidupkan mobilnya karena bensin pada mobilnya dibuat bocor oleh monster alien itu. Karena mobilnya sudah tidak bisa dihidupkan, mereka terpaksa pergi berjalan kaki menuju kantor polisi untuk bertemu dengan Paman Louis. Sesampai di sana, Drea memberitahu Louis tentang adanya monster alien yang turun ke bumi. Lalu Drea menyuruh Philip untuk menunjukkan foto bagasi yang berlubang pada Louis. Tapi bukannya melihat layar HP, Louis malah memasukkan HP-nya ke dalam kantung celana dan menganggap mereka sedang membuat lelucon belaka. Karena Louis menganggap mereka hanya berimajinasi, Louis langsung mengusir mereka dari kantor polisi. Dengan terpaksa, Drea dan yang lainnya pergi dari tempat itu dan segera menuju ke tempat John, si pemilik restoran sushi. Sesaat setelah mereka pergi, Louis mencoba melihat foto tersebut dan ia melihat foto bagasi yang berlubang. Melihat hal itu, Louis langsung pergi ke rumah Leslie karena mobil Drea terparkir di halaman rumah Leslie. Sesampai di sana, Louis melihat dengan jelas bagasi yang berlubang dan juga beberapa monster alien. Louis yang sedikit panik langsung menghidupkan sirine polisi dan ternyata suara nyaring adalah kelemahan dari para alien. Dengan dihidupkannya suara nyaring itu membuat salah satu alien langsung meledak. Kemudian Louis bergegas pergi ke restoran sushi untuk mencari Drea dan yang lainnya. Tanpa disadari oleh Louis, salah satu monster alien berusaha masuk ke dalam mobil Louis. Sementara itu, Drea akhirnya tiba di tempat John dan di sana mereka mulai bercerita tentang semua yang terjadi dan juga menceritakan monster alien yang mereka temukan di hutan. Di sana, Drea ingin meminjam mobil van milik John untuk pergi ke pusat kota agar mereka bisa meminta bantuan pada pihak berwenang. Tentu perjalanan menuju pusat kota sangatlah jauh dari tempat mereka saat ini. John sangat yakin bahwa mobil van miliknya tidak akan mampu sampai ke pusat kota. Karena di kota itu sudah tidak ada sinyal, membuat mereka tidak bisa menelpon kantor polisi. Lalu Tracy ingat bahwa ibunya memiliki telepon satelit yang berada di kantor kampus Leroy. Mendengar hal tersebut, mereka sepakat untuk pergi menuju kampus Leroy. Di saat yang sama, mereka mendengar suara mobil dari luar restoran, dan ketika dicek ternyata itu adalah Louis. Sudah beberapa menit menunggu, namun Louis tak kunjung keluar. Maka dari itu, Drea memutuskan untuk keluar untuk mengecek keadaan dari Louis. Alangkah terkejutnya karena ternyata Louis sudah meninggal akibat ulah dari monster tersebut. Sebelum meninggal, Louis sempat mengatakan pada Drea mengenai monster alien yang tidak tahan terhadap suara nyaring. Setelah Louis meninggal, Drea dan yang lainnya bergegas masuk ke dalam mobil van milik John. Akan tetapi, John tidak ikut pergi bersama mereka, dan John akan mengalihkan perhatian para alien.
Walaupun John berhasil membunuh beberapa monster itu, tapi karena monster itu sangatlah banyak, membuat John tumbang dan akhirnya tewas dimangsa monster alien. Sesampai di kampus, mereka melihat Shaun sudah tewas dengan mengenaskan. Mereka kemudian dengan segera masuk ke dalam kampus dan bertemu dengan Mandy. Drea mencoba menceritakan tentang penyerangan alien kepada Mandy, akan tetapi lagi dan lagi Mandy tidak percaya akan hal tersebut. Begitu pula dengan Greg yang tidak percaya semua perkataan dari Drea. Kemudian Drea memberitahu Greg tentang mereka yang membutuhkan kunci ruangan Lacey untuk meminjam telepon. Mendengar hal itu, Greg yang akan keluar untuk mengambil kuncinya di pos satpam. Baru saja keluar dari gedung kampus, Greg tiba-tiba dikejar oleh para alien. Dan pada akhirnya, Greg pun tewas dengan mengenaskan akibat ulah dari alien tersebut. Melihat hal itu, Drea, Philip, Tracy, dan Jack bergegas pergi ke ruangan Profesor Lacey. Setelah sampai di sana, mereka melihat pintu kantor Lacey menggunakan kode. Ternyata selain dibuka menggunakan kunci, pintu itu juga bisa dibuka menggunakan kode rahasia. Di sini Drea menyuruh Tracy untuk memasukkan kode apa saja yang biasanya digunakan oleh ibunya, yaitu Lacey. Akhirnya Tracy mencoba tanggal lahirnya dan beruntungnya mereka berhasil membuka pintu tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Para monster alien sudah berhasil masuk ke ruangan Lacey dengan melewati saluran udara. Mereka dengan segera keluar dari kampus mengingat sudah ada banyak monster yang berkeliaran di sana. Sementara itu, Mandy akhirnya percaya dengan perkataan Drea setelah melihat monster itu dengan mata kepalanya sendiri. Maka dari itu, Mandy segera keluar dari kampus menggunakan mobil golf. Dengan membawa mobil golf, Mandy langsung menjemput Drea dan yang lainnya. Karena mereka sudah terkepung, akhirnya mereka memutuskan untuk melawan para monster dengan alat-alat seadanya yang ada di gudang kampus. High-pitched sounds. Saat sedang mencari alat-alat, Drea mengingat tentang Louis yang berkata mengenai para monster yang tidak tahan terhadap suara nyaring. Oleh karena itu, Drea mencari gas horn di gudang dan akan dia gunakan untuk melawan para monster. Ternyata memang benar, suara nyaring mampu membuat monster itu mati. Akan tetapi karena monsternya terlalu banyak, membuat isi hornnya habis. Setelah itu mereka melawan monster tersebut dengan alat-alat seadanya. Di sela-sela pertarungan, tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Daisy yang mengaku bahwa dirinya tengah mencari ratu dari para alien yang berwarna putih. Mereka pun akhirnya sadar yang dimaksud oleh Daisy merupakan Bianca. Mereka memberitahu Daisy bahwa sebelumnya mereka menaruh Bianca di dalam sekolah. Daisy ini merupakan seorang ilmuwan yang sudah memprediksi jatuhnya pesawat alien di bumi. Jadi Daisy berusaha dengan keras untuk membuat senjata yang diperuntukkan melawan alien. Daisy kemudian langsung masuk ke dalam gedung kampus dan akhirnya ia menemukan ratu dari para alien, yaitu Bianca. Pada awalnya Daisy ingin membunuh ratu tersebut berharap semuanya akan berakhir. Ratu dari alien itu langsung membunuh alien lain yang mencoba mendekati Daisy. Daisy pun akhirnya sadar bahwa sang ratu dari alien tersebut merupakan monster baik yang ingin menyelamatkan bumi dari rasnya sendiri. Setelah mengetahui bahwa sang ratu adalah alien baik, Daisy dan Drea segera mengincar alien yang tersisa dan segera membunuhnya dengan senjata yang diciptakan oleh Daisy. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil mengalahkan para alien itu. Kini bumi sudah terbebas dari ancaman para alien, dan ratu dari alien tersebut bergegas kembali ke tempat asalnya dengan menggunakan pesawat luar angkasa. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.